teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta tahun 2025. Perkenalkan, saya Disa Prihantini Kusuma, tapi teman-teman bisa sapa saya dengan sapaan akrab Kak Sasa. Senang sekali di sini saya kembali hadir menyapa teman-teman Camaba UPN VJ tahun 2025 dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang santai, kita akan menggali lebih detail lagi mengenai fakultas-fakultas yang ada di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Dan salah satunya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan pada sesi ini kita telah kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat luar biasa. Kita langsung mengundang Bapak Dekan dari FISIP UPN Veteran Jakarta, Bapak Dr. S. Bekti Istianto. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi Disa. Gimana kabar Bapak? Selalu. Amin, sehat selalu Bapak. Gimana kabarnya? Baik. Puasa ada masalah. Puasa harus tetap semangat ya Bapak ya? Tetap semangat. Betul sekali. Harus selalu sehat. Bapak begini, kita kan sekarang sedang dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ya. Dan salah satu peminat terbanyak atau animo terbanyak pilihan teman-teman Camaba tahun ini adalah FISIP. Nah, boleh dong Bapak kita spill sedikit atau cerita singkat sedikit mengenai FISIP UPN Veteran Jakarta langsung oleh Bapak Dekan. Baik. FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Teman-teman harus memahami bahwa FISIP ini banyak sekali rumpun ilmunya. Alhamdulillah di FISIP ini kita punya 8 prodi. Ya. 5 program studi S1 ya, dan 3 program studi magister. Ada ilmu komunikasi, ya, hubungan internasional, ilmu politik, kemudian sains informasi, dan ini yang perlu dipahami teman-teman ya, sains informasi ini masih fresh, masih baru dalam artian belum ada prodi di Indonesia yang lain. Kalaupun ada namanya library atau sains informasi and library. Ya, wow, berarti satu-satunya di FISIP UPN sains informasi baru di UPN. Kemudian yang terakhir kita punya prodi baru, izin baru, begitu ya, baru setahun berdiri, yaitu kajian film, TV, dan media. Menariknya, prodi baru ini langsung booming ini Disa. Animonya langsung luar biasa banyak sekali ya Bapak? Padahal banyak rumor mengatakan televisi ini katanya sudah di ujung tanduk. Iya. Tapi kita optimis karena kita sudah punya jejaring kerjasama yang luar biasa ya. Cukup banyak dengan berbagai media televisi, bahkan sutradara film begitu ya, asosiasi TV, bahkan juga lembaga sensor film Indonesia. Mereka tetap meyakini bahwa sampai 40 tahun, 50 tahun ke depan, prodi kajian film, TV, media ini masih akan eksis. Jadi tidak akan punah. Jadi nggak usah khawatir. TV sekarang merambah di mana-mana. Di kabupaten-kabupaten, di kota-kota kecil saja sudah punya studio TV kan? Iya betul. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan itu cukup banyak. Selama kemudian nanti dibekali dengan kompetensinya, ya, pengetahuan mendasar tentang televisi, kita belajar sutradara, bikin skenario, ya kan, bikin banyak hal terkait dengan penyiaran yang nantinya itu bisa dipakai dimanapun. Betul. Apalagi zamannya sekarang media nih bisa kan, media baru dengan media sosialnya yang luar biasa. Bikin video nggak cuma asal, tapi harus indah, menarik, gitu kan. Dan yang terpenting bisa menjadi sebuah fokus gitu. Apa sih yang dimaksudkan tentang video yang bermutu, yang keren, gitu. Dan yang penting bisa menghasilkan cuan. Betul sekali. Menghasilkan uang. Dan FISIP UPN VJ itu sudah menyediakan, sudah menjadi wadah untuk teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta, khususnya tahun ini begitu ya Bapak ya? Betul. Oh luar biasa sekali. Bapak izin, dari beberapa prodi yang sudah Bapak jelaskan tadi, boleh tahu nggak Bapak itu ada keunggulan atau kelebihannya tuh apa saja begitu? Mungkin ini salah satunya yang bisa Bapak infokan ke teman-teman calon mahasiswa baru itu mungkin akreditasinya atau peluang kerjanya mungkin dan lain sebagainya. Baik. Yang pertama prodi ilmu komunikasi. Ini berdiri sebenarnya sudah cukup lama, termasuk dengan hubungan internasional dan ilmu politik. Di tahun 2023, ya, ini yang luar biasa. Prodi ilmu komunikasi ini adalah prodi yang angka keketatan masuknya itu adalah nomor 1 untuk Indonesia ilmu sosial ya. Betul. Karena di bawah waktu itu kita di ranking 6 senasional, tapi di atasnya kedokteran, ya kan, psikologi. Tapi yang sosial ini khusus gitu. Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta ini nomor 1. Betul. Sehingga kemudian animonya luar biasa, raw materialnya dahsyat-dahsyat, anaknya cerdas-cerdas, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Dan banyak selebgram, banyak influencer. Nah, ini luar biasa kan? Kenapa saya katakan banyak? Karena lebih dari 2.
Ini menarik karena kita punya jalur itu juga untuk Ya, menerima mahasiswa itu ya. betul. Jadi ini poin yang menarik. Sekarang ilmu komunikasi ini tidak bisa dilepaskan dengan teknologi di sana. Jadi teman-teman yang mau kuliah di kita punya dua hal yang menarik yang harus dipahami nanti dipilih oleh mahasiswa, yaitu yang pertama digital corporate communication, yang kedua media and sustainability communication. Kenapa bicara corporate ini hubungannya dengan digital? Ya sekarang nggak ada yang tidak bisa dilepaskan dengan teknologi digital gitu. Kita pegang gadget pun semuanya itu bagian dari digitalisasi, ya kan? Apalagi kemudian kita bicara media. Nah, media itu banyak sekali, termasuk media-media baru. Yang sekarang teman-teman pegang itu semua media sosial tuh akan dipelajari di situ. Satu, ya. Untuk hubungan internasional, fokusnya dua. Fokusnya adalah ekonomi global. Ini bukan ekonominya teman-teman ekonomi ya, ekonomi global dan keamanan. Ini masalah keamanan dunia. Bagaimana kemudian kita berbicara tentang peran ya para ahli hubungan internasional ini. Nanti kalau teman-teman adik-adik ini pengen jadi diplomat misalnya ya, setiap 4 tahun sekali bisa berangkat ke luar negeri, bertugas di luar negeri. Ini poin pertama yang luar biasa. Peluangnya banyak sekali begitu. Betul. Nggak usah khawatir. Karena kita juga punya jaring kerjasama yang bagus ya. Hubungan internasional ini punya kerjasama dengan kampus di Jepang, Waseda University. Waseda ini termasuk 10 besar kampus top di Jepang. Ya, dan juga UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Ini juga kampus yang masuk dalam 5 besar kampus di Malaysia. Dia punya ranking 160-an dunia. Jadi keren gitu. Ya. Kalau ilmu komunikasi kerjasama beberapa ya dengan RUDN University di Moskow, Rusia. Ya, kemudian Lobachevsky ini di satu wilayah yang sekitar 5 jam dari Moskow karena saya pernah datang ke sana, ngajar di sana waktu itu. Mara, kemarin orang Mara datang, mahasiswa kita datang ke Mara juga di sana. Ya, jadi pertukaran mahasiswa begitu ya Bapak? Bukan pertukaran, kita belajar sengaja ke sana. Kita bikin acara namanya pengabdian internasional. Jadi ada institusi namanya IKMI yang kita datangi dan kita istilahnya memberikan pengabdian masyarakat ya kepada para tenaga migran Indonesia. Banyak beberapa kajian bermateri tentang media dan sebagainya. Dan setelah itu kemudian kita berkuliah dan gantian dosennya yang mendampingi ngajar mahasiswa mereka di Mara. Gitu. Kita juga punya kemarin satu dosen yang dapat fellowship ya, scholarship itu pasca doktoral di UKM. Ya, bahkan sekarang jadi ketua jurusannya ya, Dr. Munadil. Itu sampai sekarang kerjasama itu masih jalan bagus. Termasuk juga dengan kampus UPM, University Putra Malaysia. Ini sampai kemarin kita datangi aja, mereka welcome, gantian lah kita mau berkunjung ke Indonesia. Ini menarik ya. Untuk ilmu politik sudah banyak lulusannya yang bekerja di media, bahkan jadi aktivis parpol. Jadi jaring kita cukup banyak gitu ya. Sementara untuk sains informasi, ini memang mahasiswanya baru di semester 6. Memang kita baru berdiri 3 tahun, tapi luar biasa, peminatnya banyak. Ini yang mungkin nanti harus dijelaskan khusus ya, saya. Kenapa? Karena kalau sains informasi nanti dihubungkannya, biasanya terjadi 2 persepsi di anak-anak itu. Yang komputer atau yang perpustakaan. Kita berdiri di tengah-tengah itu. Ya, tidak ke library science-nya, tapi tidak murni tekniknya. Tapi kalau pembelajaran sekarang banyak di lab. Ya, 50% pembelajaran kita untuk sains informasi itu ada di lab. Sementara untuk komunikasi ada sekitar 40-30%. Nah, hubungan internasional dengan politik emang ini labnya luas ya. Tidak hanya lab di kelas, itu bisa punya lab kita di lokasi-lokasi tertentu. Misalnya kerjasama dengan Sekjen DPR RI, misalnya dengan Kemenlu, begitu ya, atau dengan Adikbud di luar negeri. Gitu. Nah, kalau kajian film, TV, dan media, ini praktiknya luar biasa. Karena memang kita sudah punya 7 laboratorium di FISIP. Mungkin ini termasuk lab yang perinciannya paling banyak. Sangat sih Bapak. Paling banyak. Tiap tahun selalu meningkat. Dan jangan khawatir buat teman-teman mahasiswa, ini calon mahasiswa baru yang akan bergabung ke FISIP, Anda akan ketemu dengan saya. Dia kan yang sangat luar biasa ya. Kebetulan saya ini jadi ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi se-Indonesia. Aspikom ya Bapak? Ya, Aspikom. Sehingga kalau orang-orang komunikasi dimanapun itu akan melihat bagaimana kiprah FISIP UPN Veteran Jakarta karena ada ketua asosiasinya di situ.
Boleh dong kita tepuk tangan online untuk Pak Dekan Visip UPN Veteran Jakarta. Sebenarnya sebelum ini ada, sampai tahun 22 dan 23 itu ada Ketua Asosiasi Hubungan Internasional ya, Pak Dr. Asep Kamaludin. Kemudian pas Kongres beliau diganti. Tapi yang sekarang masih eksis, nanti ketemu dengan Ketua Aspikomnya orang Indonesia ya, gak usah khawatir ketemu dengan saya. Ada di Visip ya. Luar biasa sekali ya Bapak, ini sangat menarik sekali. Jadi kan tadi pertanyaan dari saya itu keunggulan dan kelebihan dari Visip UPN Veteran Jakarta, dan Bapak betul-betul sangat detail sekali menjelaskan tidak hanya sarana prasarana, tidak hanya mitra kerjasama dan lain sebagainya, tapi memang salah satu yang unggul atau menjadi kelebihan dari Visip UPN Veteran Jakarta adalah tenaga pengajarnya, begitu ya Bapak ya? Betul. Luar biasa masih sekali. muda-muda, kompetennya luar biasa, sudah hampir 50% lah kira-kira ya, yang punya sertifikat kompetensi. Keren sekali. Dan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan, berarti nanti teman-teman itu tidak terlalu banyak teori saja begitu ya, tapi untuk di Visip UPN Veteran Jakarta juga lebih mengedepankan praktek-praktek begitu ya Bapak ya, karena memang langsung terjun ke industri, ke lapangan begitu. Kita punya 124 kerjasama dalam negeri dan 24 kerjasama luar negeri. Keren sekali, dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini teman-teman. Kebanyakan tadi itu sudah didetailin dari Ilkom kerjasamanya sama apa saja, politik, terus KFTM dan lain sebagainya ya Bapak ya. Kita sering kedatangan tamu ya, maksudnya mahasiswa asing dari Kazakhstan, dari Malaysia, bahkan ada mahasiswa kita dari Prodi S2 ini tentu saja, memang itu seorang menteri. Wow. Menteri luar negeri dari Timor Leste. Sekolahnya di kita. Tuh, teman-teman. Jadi kalau ada kemampuan bahasa Inggris, jangan takut dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggrisnya tidak menakutkan. Karena yang penting kita pahami, ya sedikit banyak Anda akan membaca, menggunakan bahasa Inggris itu pasti. Karena memang tantangannya di sana sekarang. Kalau kita gunakannya corporate communication, tapi kita nggak paham apa itu bahasa Inggris, ya nanti akan terjeda. Tapi jangan khawatir kalau yang kemudian bahasa Inggrisnya nggak bagus. Karena yang bagus nanti akan bagus, tambah lebih bagus, begitu. Yang belum bagus akan jadi bagus kalau jadi masuk Visip UPN ya. Iya, jadi intinya kita sudah menjadikan Visip UPN Veteran Jakarta ini wadah terbaik untuk teman-teman. Jadi kita kembalikan ke teman-teman Camaba nih. Kalian bisa tidak menggunakan peluang-peluang yang ada yang sudah kami siapkan seperti Jangan itu. ragu-ragu, banyak beasiswa. Betul. Nah, selain mitra kerja sama dari berbagai instansi, baik itu pemerintah, dalam negeri, luar negeri, terus ada juga beasiswa dari berbagai lembaga ya Bapak ya. Termasuk juga ini kerjasama dengan beberapa mitra khusus ya. Misalnya kayak Bank Indonesia, itu kan spesifik disebut harus mahasiswa Visip misalnya. Atau bahkan dari, ini yang kita jalin terus ya, kerjasama dengan beberapa tempat yang memberikan beasiswanya itu free. Untuk tuition fee misalnya, untuk SPP atau UKT itu kita free. Ini menarik. Dan jangan khawatir ya teman-teman. Kita ini karena berproses ya. Kalau di akreditasi, kita 3 prodi ilmu komunikasi, hubungan internasional, ilmu politik itu sudah terakreditasi internasional FIBA. Ya, tidak hanya nasional teman-teman ya, ini sudah internasional. Luar biasa ya. Perjuangannya luar biasa ya, berdarah-darah. Berdarah-darah, tapi teman-teman Camaba tidak perlu tahu di belakang layar ya. Yang mereka harus tahu ya bahwa mereka bangga. Iya pasti. Jadi kalau nanti mereka misalnya bekerja di luar negeri itu nggak ada masalah gitu. Kalau cuma dalam negeri sudah banyak lah. Ya, ikatan alumni dari Visip, baik antar prodi maupun IKAVI ya, Ikatan Keluarga Alumni Visip UPN Veteran Jakarta. Oh iya, baik Bapak. Berbicara mengenai alumni. Banyak sekali teman-teman baik itu yang bertanya di media sosial Instagram resmi UPN VJ dan juga di G-Form yang sudah kami berikan. Banyak sekali yang bertanya, saya tidak usah sebutkan satu persatu namanya begitu ya Bapak ya. Menanyakan bahwa profil lulusannya itu bisa kerja di mana aja sih Pak Dekan? Siap. Baik, saya sebut satu-satu saja ya, biar ada gambaran. Jadi kalau kita bicara tentang kajian ilmu komunikasi nih, prodi komunikasi misalnya, kita bicaranya dua hal utama ya, corporate communications ya. Corporate marketing communication ini satu kajian, satu lagi media and sustainability communications. Bicara tentang corporate communication, karena kan tren ya. Dulu kan orang ngetren namanya humas. Sekarang sudah berubah jadi corporate, dan itu di lembaga-lembaga multinasional namanya sudah menjadi corporate communication atau minimalnya jadi marketing communications. Artinya dunia-dunia yang bicara tentang digital ya, corporate communication ini pasti akan Anda kuasai. Anda punya kompetensi teknologi, penggunaan media, dan ujungnya pada itu
semua lembaga kerja yang berhubungan dengan media dan teknologi Anda bisa masuki. Ya, khususnya dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan. Supaya pesan kita atau lembaga kita ini jadi lebih berkualitas, lebih bermutu dan sebagainya. Yang kedua, media dan sustainable communication. Ini bicara tentang media. Media kita bagaimana menjadi jurnalis misalnya ya, menjadi seorang praktisi media, profesional media, bahkan yang luar biasa nanti kita akan menjadikan juga sebagai perencana program komunikasi atau communication spesialis. Ini artinya semua bidang pekerjaan yang ada di kita sedikit banyak bisa diisi oleh lulusan dari ilmu komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta. Sementara kalau dari prodi hubungan internasional, maka tadi materi-materi pembelajaran utamanya kan bicara tentang ekonomi global ya dan keamanan dunia begitu. Nah, bagaimana nanti kita berkiprah ya? Kalau senang jadi diplomat itu satu pintu. Senang dengan kerjasama luar negeri itu satu pintu. Untuk politik, ilmu politik ini memang ilmu politik seolah-olah ditakuti ya. Karena politik Indonesia ini kan begini, begitu, banyak cerita dan sebagainya. Tapi nggak usah khawatir karena ilmu politik ini dia sains dapat begitu, praktisinya jelas ya. Dan karena kita punya jejaring kerjasama yang menjadi seorang pemikir negarawan gitu ya, menjadi praktisi politik, itu kesempatannya terbuka luas. Untuk prodi sains informasi ini yang menarik. Kita dikaget-kagetkan dengan informasi baru yang namanya data big data ya, data scientist begitu atau data mining. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi pelakunya? Karena sekarang itu orang sudah banyak kerja tidak harus di kantor hanya dengan beroperasikan internet, ya kan, gadget di rumah, tapi bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Makanya yang menarik di lab sains informasi dan juga lab multimedia, ini nanti teman-teman kalau kuliah itu sudah tidak pakai gadget khusus karena sudah pakai alat, sudah virtual learning. Jadi luar biasa, bukan alat, gadget lagi ya Bapak ya, bukan seperti laptop, komputer gitu, dan lain sebagainya. Itu di kelas ya, tapi kalau udah di lab sains informasi, maka kita akan bicara tentang data mining misalnya, atau lagi virtual learning. Jadi belajarannya udah virtual, sudah cari bahan data itu sudah tinggal kita kayak gaya aja itu, kita tinggal pakai alat itu ya, kemudian digeser-geser tangannya, gitu begitu saja. Ini menarik, karena saya lagi ini memang hanya ada beberapa lab tentang sains data ya, tentang big data, maaf bukan sains data, tentang big data di Indonesia. Dan yang kita ini memang lagi trennya begitu, ya. Kemudian untuk kajian film, TV dan media ini memang yang belajar tentang sinematografi, penyutradaraan, ya praktisi media begitu, kritikus film. Kalau senang nonton film-film yang disensor di Indonesia, bisa tuh, karena kita punya kerjasama aja dengan LSF, ya, namanya lembaga sensor film itu, untuk bisa magang di situ. Jadi kalau nonton film-film yang aslinya dari luar nggak dipotong-potong, itu kita dapat jatah itu kira-kira begitu ya, punya hak misalnya bagi mahasiswa yang magang di sana. Dan banyak yang sudah kita undang ke kampus, termasuk para artis ya. Kita punya Riri Riza kemarin kan, ya, kita undang di kampus. Pada saat launching prodi KSM ya Bapak. Kita sebenarnya pengen ketemu artis yang paling terkenal deh. Siapa tuh Bapak? Siapa yang diminta nih? Anak-anak baru nanti yang akan di angkatan 2005 yang minta artis yang diundang di kampus siapa? Kita fasilitasi ya. Luar biasa memang FISIP ya. Baik Bapak, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kami ya Bapak ya, seperti yang sudah kami jelaskan di awal. Cuman memang tidak bisa kami bantu jabarkan satu persatu karena kenapa kita tidak bisa menjabarkan satu persatu, karena Pak Dekan sudah sangat detail sekali. Karena di sini kalau saya baca satu persatu pertanyaannya Pak Dekan, ini sudah terjawab oleh Bapak. Jadi seperti seberapa besar perbandingan antara teori dan praktik kan tadi Pak Dekan sudah jelaskan. Terus sekarang nggak bisa kalau nggak pakai praktik. Betul. Cuma konseptual dan teoritis, harus praktik. Dan lebih banyak prakteknya begitu ya Bapak? Kalau lebih banyak enggak. Karena 50 terbanyak itu 50-50 untuk kajian film TV dan sains informasi. Yes. Untuk ilmu komunikasi sekitar 60-70% masih teori. Ya. Tapi tetap lab kita tersedia dan itu fleksibel dipakai. Yes. Di luar jam praktikum, mahasiswa itu bisa menggunakan bebas. Yes. Jadi memang diberi kebebasan juga begitu ya Bapak. Betul. Ya. Dan banyak loh yang mahasiswa yang menghasilkan uang dari situ. Dari lab kita? Iya, karena kemudian dari situ menghasilkan video-video bagus di TikTok, ternyata dia endorse tuh. Masuklah ads on iklan-iklan itu kan, bisa pendapatan 10, 20, 30 juta, kayaknya gampang buat masuk FISIP ya. Baik.
Jadi memang sangat terbuka luas begitu ya Bapak ya, Betul. sarana prasarana yang memang ada ya memang itu dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi FISIP UPN Veteran Jakarta. Baik Bapak, kembali lagi kita waktunya memang sedikit terbatas begitu ya, Oke. karena kami juga tahu kalau Pak Dekan memiliki banyak sekali agenda penting lainnya, tapi kami sangat senang sekali karena Bapak bersedia hadir menyapa teman-teman Camaba UPN VJ tahun 2025. Untuk closingnya Pak Dekan, Oke. mohon izin boleh Bapak mengajak teman-teman Camaba untuk join masuk sebagai maba di FISIP UPN VJ tahun 2025 ini. Oke. Anak-anakku, saya suka manggilnya anak-anak Iya. karena saya bapak ya. Betul. Jadi jauh lebih dekat Pak Dekan. Gak usah khawatir kalau kuliah di FISIP UPN Veteran Jakarta. Kita ini di Jakarta, satu-satunya di Jakarta Selatan loh ya. Yes. Ya, dekat dengan Depok memang. Tapi kita di Jakarta Selatan yang secara UKT tidak mahal. Yes, betul. Secara kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional internasional kita banyak. Ya, sarana prasarana kita untuk gedung memang jumlahnya ya begitu. Ya. Tapi jangan khawatir, sarana di dalamnya, cantik dalamnya, lengkap dalamnya itu udah kita siapkan. 7 lab minimal. Di luar kita punya perpustakaan, ya kan? Iya. Punya sekarang kalau perpustakaan aja sekarang sudah tidak bicara yang manual kan? Iya, betul. Sudah bicaranya keren tuh di Fakultas Ilmu Komputer. Artinya dengan beasiswa, kapasitas dosen-dosen SDM yang luar biasa, yang juga mereka tuh running ya. Dalam saya katakan running karena sisi usia mereka tidak terlalu tua. Iya. Mungkin bisa jadi yang tua saya. Bukan saya loh ya, Pak Dekan yang ngomong ya, Pak Dekan Saya. sendiri. Oke. Tapi dengan semua itu kita siap untuk itu. Yes. Dan mohon maaf, di tahun 23 kemarin FISIP ini adalah pencapai kinerja utama tertinggi se-UPN. Wow, luar biasa FISIP ya. Artinya masuk ke FISIP nggak akan menyesal. Yes. Ya, saya janji. Nanti kalau perlu masuk ketemu saya, temui saya. Saya tuh welcome 24 jam ya. Luar Sering biasa. mahasiswa tiba-tiba datang nggak pakai janji. Saya mau ketemu Iya. Pak Dekan, mau protes gitu. Oh iya silakan duduk. Apa ini protes kan? Jelasin. Oh paham kalau gitu Pak, nggak jadi protes lah. Jadi itu yang kita buka. Betul, Karena kita itu manajemennya terbuka. Betul. Dan saya juga ini spill sedikit ya. Kemarin pada saat yudisium ya Bapak ya, beberapa tahun yang ke belakang ya, itu beberapa orang tua dari mahasiswa itu mau ngobrol langsung dengan Pak Dekan, tapi Betul. tidak ada jarak begitu, tidak ada kayak kesusahan untuk langsung bertemu sama Bapak, dan Bapak sangat welcome sekali menyambut orang tua mahasiswa kita ya. Luar biasa Karena mereka sekali. itu adalah fokus layanan kita. Yes. Kalau mahasiswanya bahagia, nyaman belajarnya, dan di masa depannya cerah, itu buat kita adalah investasi akhirat. Betul. Jadi tidak berbicara mengenai dunia saja ya Pak Dekan ya. Udah cukup dunia. Baik, terima kasih Pak Dekan Siap. untuk waktunya yang tentunya sangat luar biasa sekali. Oke. Tentunya juga Jangan pernah menyesal insight-insight-nya. pokoknya. Jangan Iya. pernah menyesal. Kuliah khusus di FISIP FISIP UPN Veteran Jakarta Kita punya saja. tagline loh. Apa tuh Pak Dekan? Lebih maju, unggul, mendunia. Oke, baik. FISIP UPN Veteran Jakarta Lebih maju, unggul, dan mendunia. Wow, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan untuk waktu dan juga kehadirannya. Siap. Untuk teman-teman Camaba UPN Veteran Jakarta tahun 2025, tunggu podcast-podcast selanjutnya dari Humas UPN Veteran Jakarta bersama para dekan dari beberapa fakultas yang ada di lingkungan UPN VJ. Kami izin tutup dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi